Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfiansyah dari kelas 11 IPA 5. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas biologi saya, yaitu mengenai materi kelainan sistem koordinasi. Dan yang akan saya bahas itu penyakit meningitis. Baik, sebelum masuk ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan dan menyebutkan apa-apa saja yang akan saya jelaskan dalam video ini beberapa menit ke depan. Materi pembahasan yang akan saya bahas yaitu meliputi 1. Pengertian. Yang kedua, ada penyebab atau etiologi. Yang ketiga, ada gejala. Yang keempat, ada klasifikasi atau jenis-jenisnya. Yang kelima, ada patofisiologi yang nanti akan disertai dengan bagan-bagan patofisiologinya. Dan yang terakhir, itu ada pengobatan dari penyakit meningitis itu sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian dari penyakit meningitis. Meningitis adalah peradangan yang terjadi pada meningen, yaitu pelindung yang menyelimuti otak dan saraf tulang belakang. Nah, meningitis ini biasanya sulit untuk dikenali karena gejalanya yang serupa dengan flu, seperti sakit kepala atau bahkan demam. Nah, meningitis atau radang selaput otak ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri, virus, jamur, atau bahkan parasit. Nah, kondisi-kondisi tertentu seperti melemahnya imun tubuh juga dapat menyebabkan terpaparnya penyakit meningitis pada seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa saja sih yang dapat terpapar atau terjangkit penyakit meningitis ini? Jawabannya, semua golongan umur dapat terjangkit penyakit ini, termasuk juga bayi. Apabila meningitis ini tidak dapat atau tidak dapat penanganan yang tepat, kondisinya akan memburuk dan menimbulkan komplikasi atau munculnya penyakit-penyakit lain. Nah, seperti contohnya itu kejang-kejang, gagal ginjal, atau bahkan kematian. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang penyebab dari penyakit meningitis itu sendiri. Berdasarkan penyebabnya, meningitis itu terbagi menjadi beberapa tipe, yaitu yang pertama ada meningitis bakterialis, yang kedua ada meningitis virus, yang ketiga ada meningitis jamur, dan yang terakhir atau yang keempat ada meningitis parasit. Nah, pertama-tama yang akan saya bahas yaitu meningitis bakterialis terlebih dahulu. Meningitis bakterialis itu terjadi atau disebabkan oleh beberapa bakteri. Berikut nama-nama bakterinya, yaitu yang pertama ada Streptococcus pneumoniae. Yang kedua ada Neisseria meningitis. Yang ketiga ada Haemophilus influenza. Yang keempat ada Listeria monocytogenes. Dan yang kelima ada Staphylococcus aureus. Nah, langsung saja kita lanjut ke tipe meningitis virus. Tapi sebelumnya, pembahasan untuk meningitis bakterialis bisa dilihat di samping saya berikut ini. Oke, kita masuk ke meningitis virus. Pembahasan meningitis virus. Nah, meningitis virus ini disebabkan oleh kelompok virus enterovirus, virus herpes cervix atau simplex, dan maksud saya simplex, virus HIV, dan juga virus West Nile. Nah, masing-masing virus ini tuh memiliki penyebaran yang berbeda-beda. Nah, berikutnya adalah meningitis jamur. Nah, biasanya seseorang yang terkena meningitis jamur ini memiliki sistem imun yang lemah seperti penderita HIV atau penderita AIDS. Nah, mereka itu memiliki sistem imun yang rusak atau bahkan lemah sehingga bisa terjangkit penyakit meningitis jamur ini.
Nah, meningitis jamur ini biasanya terdapat pada kotoran-kotoran hewan ya, yang ada pada contohnya kotoran hewan burung, kelelawar, atau bahkan kotoran-kotoran hewan unggas lainnya. Nah, media penyebaran virus penyakit ini itu bisa melalui media tanah atau bahkan debu yang terhirup atau bahkan terkontaminasi oleh pasien atau korban dari penyakit meningitis itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke meningitis parasit atau yang terakhir dalam tipe meningitis ini. Oke, parasit penyebab meningitis virus ini biasanya terdapat pada hasil bumi serta kotoran-kotoran kayak kotoran hewan dan makanan, juga hewan seperti siput, ikan, dan unggas. Nah, meningitis ini juga dapat dipicu oleh kondisi yang diderita oleh pasien itu sendiri, seperti bisa terjadi akibat cedera kepala, kanker, dan lupus. Baik, saya akan membahas tentang gejalanya. Berikut ini adalah gejala meningitis. Nah, gejala meningitis dapat berbeda-beda tergantung usia atau bahkan keparahan kondisi pasien. Nah, gejala yang umumnya muncul pada pasien umur 2 tahun ke atas itu atau yang berusia 2 tahun meliputi yang pertama itu ada demam tinggi, yang kedua itu leher bisa kaku, yang ketiga itu ada sakit kepala berat, yang ketiga bisa kejang, yang keempat itu dia sensitif terhadap cahaya, yang kelima itu mual-mual atau muntah, yang keenam dan sulit berkonsentrasi atau bahkan kebingungan, linglung bahasanya. Yang ketujuh ada ruam. Yang kedelapan ada nafsu makan berkurang. Nah, kalau pada bayi dan anak-anak di bawah 2 tahun, beberapa gejala yang muncul umumnya serupa dengan penderita meningitis yang berusia 2 tahun atau 2 tahun ke atas. Nah, contohnya seperti demam tinggi, mengalami gangguan tidur, nafsu makannya juga berkurang, dan kaku pada leher. Namun, terdapat beberapa gejala lain yang lebih spesifik, seperti adanya benjolan kecil di bagian kepala dan bayi terus menangis. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu jenis-jenis meningitis. Jenis-jenis meningitis yang saya akan presentasikan ini ada 5 jenis. Yang pertama itu ada meningitis jamur yang tadi sudah dibahas. Nah, meningitis ini biasanya disebabkan oleh infeksi jamur yang disebut Cryptococcus dan merupakan jenis penyakit radang selaput otak ya, yang langka ini penyakit. Nah, infeksi meningitis ini karena jamur tersebut kemungkinan besar menyerang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah juga, tetapi jenis jamur ini tidak menular. Dan yang kedua ada meningitis parasit. Nah, meningitis parasit ini jenis penyakit meningitis ini yang disebabkan oleh parasit sesuai namanya. Biasanya sangat langka terjadi, tetapi cukup berbahaya karena dapat mengancam jiwa kita. Nah, penyebab meningitis parasit ini adalah infeksi amuba mikroskopis. Nah, parasit tersebut itu dapat memasuki tubuh melalui hidung, biasanya dijumpai di danau dan sungai yang terkontaminasi. Nah, jenis meningitis ini juga tidak menular. Yang ketiga ada meningitis non-infeksi. Nah, umumnya orang yang menderita meningitis atau meningitis ini bukan karena infeksi jamur, nah atau bahkan bakteri atau bahkan juga virus, tapi penderita ini tuh radang selaput otak yang terjadi itu berkembang sebagai akibat dari cedera kepala atau bahkan operasi otak yang pernah dia jalani. Nah, dapat juga disebabkan oleh obat-obatan lupus atau bahkan kanker, sehingga meningitis itu tidak menular sama dengan yang lainnya. Oke, kita lanjutan jenis-jenis meningitis.
Yang keempat itu ada meningitis virus. Nah, virus meningitis ini juga mudah menyebar lewat batuk dan bersin. Nah, kontak langsung atau tidak langsung dengan orang yang terinfeksi dan terinfeksi dapat meningkatkan resiko terkena virus yang sama. Nah, arbovirus yang menyebabkan meningitis ini dapat ditularkan melalui serangga seperti nyamuk dan juga kutu. Nah, infeksi ini paling mungkin terjadi pada musim panas ya, yaitu pada awal musim gugur juga bisa. Nah, yang terakhir itu ada meningitis bakteri. Nah, ini merupakan penyakit radang selaput otak yang sangat serius dan dapat mengancam jiwa. Nah, hal ini disebabkan oleh bakteri infeksi bakteri Neisseria meningitis dan Streptococcus pneumoniae, dan keduanya itu bersifat menular. Baik, langsung saja kita masuk ke bagan patofisiologi. Nah, berikut ini adalah gambar dari bagan patofisiologi. Nah, saya akan menjelaskan bagan dari patofisiologi ini. Nah, meningitis ini terjadi akibat masuknya bakteri ke ruang subarachnoid. Nah, baik melalui penyebaran secara hematogen, perluasan langsung dari fokus yang berdekatan, dan juga atau sebagai akibat kerusakan sawar anatomik normal secara kongenital. Nah, traumatik atau pembedahan. Bahan-bahan toksik bakteri akan menimbulkan reaksi radang berupa kemerahan yang berlebihan, maksud saya dari pembuluh darah, selaput otak disertai infiltrasi sel-sel. Nah, radang dan pembentukan eksudat, perubahan ini terutama terjadi pada infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae dan H. influenzae. Dapat terjadi pembengkakan jaringan otak, hidrosefalus, dan infak dari jaringan otak. Nah, efek peradangan akan menyebabkan peningkatan cairan cerebrospinalis yang dapat menyebabkan obstruksi, dan selanjutnya terjadi hidrosefalus dan peningkatan TIK. Nah, efek patologi dari peradangan itu adalah hipereni dan meningen, edem dan ekudasi, yang kesemuanya akan menyebabkan peningkatan intrakranial. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas itu adalah pengobatan dari penyakit meningitis itu sendiri. Nah, di sini saya akan membahas pengobatan dari 3 jenis tipe dari penyakit meningitis. Yang pertama saya akan membahas tipe dari penyakit meningitis virus. Nah, pengobatan ini pada kondisi tertentu, meningitis atau radang selaput otak yang disebabkan oleh virus dapat pulih dengan sendirinya. Namun, jika kondisi meningitis yang disebabkan oleh virus tergolong parah, dokter mungkin akan memberikan obat golongan antiviral. Nah, dokter biasanya juga akan memberikan saran pasien meningitis ini untuk cukup beristirahat dan memperbanyak minum air putih. Yang kedua, ada pengobatan meningitis bakterialis. Nah, pada meningitis yang disebabkan oleh bakteri, pengobatan yang dilakukan dapat berupa pemberian antibiotik. Dokter akan menyesuaikan antibiotik yang digunakan dengan bakteri penyebab meningitis. Selain untuk mengobati meningitis yang disebabkan bakteri, penggunaan antibiotik juga menurunkan potensi terjadinya komplikasi seperti kejang atau pembengkakan pada otak. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, pengobatan pada meningitis jamur. Nah, radang selaput otak yang disebabkan oleh jamur diatasi dengan obat anti jamur seperti fluconazole. Nah, contohnya itu, dokter akan menyesuaikan tipe obat beserta dosis dengan kondisi pasien jika kita berkonsultasi dengan dokter. Nah, sekian itu presentasi dari saya, dan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari guru saya.
selanjutnya akan dibahas di slide berikut. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari guru saya. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Jelaskan secara patofisiologis mengapa penderita HIV itu lebih rentan mengalami meningitis. Jadi jawabannya itu adalah, jadi penderita HIV itu lebih rentan terkena HIV pada saat pasien tersebut sudah memasuki masa laten. Apa sih itu masa laten? Nah, masa laten itu adalah lanjutan dari tahap 1 setelah penderita itu mengidap gejala awal HIV yang berlangsung selama berbulan-bulan. Nah, infeksi tahap laten ini dapat berlangsung hingga beberapa tahun. Nah, pada tahap ini virus HIV itu bisa berkembang dan merusak imunitas tubuh, juga mengurangi kekebalan tubuh. Nah, infeksi tahap laten ini yang terlambat ditangani akan membuat virus HIV itu semakin berkembang. Nah, kondisi ini membuat infeksi HIV tahap ketiga, yaitu AIDS. Nah, ketika sudah begitu, ketika penderita memasuki tahap ini, sistem kekebalan tubuhnya pasti sudah mulai melemah dan rusak, sehingga membuat penderita itu lebih mudah terinfeksi penyakit yang lain. Nah, ketika sistem imunitas tubuh itu rusak parah dan melemah karena infeksi HIV, tubuh lebih rentan terkena penyakit atau komplikasi lain. Nah, salah satu diantaranya adalah penyakit meningitis ini, yaitu meningitis Cryptococcus. Nah, meningitis adalah peradangan pada selaput otak dan tulang belakang yang disebabkan oleh jamur. Jadi dapat disimpulkan bahwa karena melemahnya sistem kekebalan imun tubuh itu yang menjadi penyebab dia memiliki komplikasi atau penyakit lain seperti meningitis ini. Baik, itu saja penjelasan dari saya dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.